Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kelas online kita pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberkahi kesehatan nikmat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa di kelas daring pada kali ini. Baik, jika sebelumnya Pak Guru sudah menyampaikan mengenai materi perkembangan dan teori Hindu-Buddha, nah saat ini kita perlu masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan tertua ini, beberapa kerajaan memang Pak Guru himpun sebagai sebagai hipotesis untuk pembelajaran kita ke depan. Sebab kalau di Indonesia sebenarnya banyak sekali sebenarnya kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu maupun Buddha. Akan tetapi pada kesempatan hari ini Pak Guru hanya menjabarkan satu kerajaan saja, meskipun nanti ada 8 kerajaan yang perlu kita pelajari secara seksama. Yang pertama ada kerajaan Kutai, yang pada hari ini atau kesempatan ini akan Pak Guru sampaikan. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Tarumanegara, ada Pajajaran, ada Majapahit, ya, ada apa lagi? Ada Mataram, ya, ada Mataram kuno, ada Kediri, kemudian Singasari, ya. 8 kerajaan itu yang nanti mungkin menjadi sampling kita, ya, pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini, baiklah, Pak Guru mulai dengan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua, ya, merupakan kerajaan tertua di Indonesia dan kerajaan pertama, ya. Kerajaan pertama, makanya karena di angka tahun Yupa itu tertulis antara 3 sampai 4 sebelum Masehi, ya. Makanya dikatakan sebagai kerajaan tertua. Nah, letak kerajaan Kutai ini sendiri adalah tepatnya di Pulau Kalimantan, ya, salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, letaknya di Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Dia berdekatan dengan Sungai Mahakam, ya. Kenapa Sungai Mahakam menjadi prioritas dari kerajaan Kutai itu sendiri? Karena Sungai Mahakam merupakan sungai besar, ya, sungai besar yang ada di Kalimantan. Di Indonesia pun dia tercatat sebagai salah satu sungai besar di Indonesia. Nah, ini merupakan penopang nantinya, akan menjadi sebuah penopang keberlangsungan kehidupan dari kerajaan Kutai itu sendiri. Oke, yang pertama letak geografis ada di Kalimantan, ya, tepatnya Sungai Mahakam, ya. Itu sendiri nanti akan menjadi tempat dari kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua mengenai silsilah. Oke, untuk yang kedua ini merupakan silsilah dari kerajaan Kutai. Silsilah merupakan turunan, ya, turunan atau kelanjutan, ya, dari kerajaan Kutai itu sendiri. Ada raja yang pertama, ya. Raja yang pertama ini ada namanya Raja Kudungga. Nah, kenapa kan raja pertama adalah Raja Kudungga? Yang sebelumnya Kudungga ini adalah menjabat sebagai kepala suku di daerah itu. Nah, maka dengan adanya atau masuknya peradaban Hindu ke Indonesia, maka merubah beberapa pola kehidupan yang ada di masyarakat setempat. Nah, tidak termasuk di Kutai. Kutai berubah dari aspek sosial maupun politiknya, ya. Dari aspek sosial politik itu berubah. Nah, makanya perubahan tersebut yang tadinya Kudungga hanya sebagai seorang kepala suku berubah menjadi seorang raja dan ditetapkan sebagai raja pertama dari kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Raja Asmawarman, ya. Ada Raja Asmawarman, dia merupakan raja selanjutnya dari kerajaan Kutai. Nah, Asmawarman ini juga diberi gelar, ya, diberi gelar Wangsekerta, ya, diberi gelar Wangsekerta, yaitu pembentuk keluarga, ya, karena dari tatanan inilah nanti akan
berlangsung ya keturunan-keturunan kerajaan Kutai selanjutnya, karena Asmawarman ini disebut sebagai atau diberi gelar yaitu Wangsekerta, yaitu pembentuk keluarga. Nah, selain bergelar Wangsekerta juga atau pembentuk keluarga, Asmawarman juga diberikan gelar ya. Diberi gelar yaitu pernah mengadakan upacara Asmaweda ya. Nah, upacara Asmaweda ini merupakan upacara yang dimana pada saat itu Asmawarman ini ingin mengekspansi ya atau memperluas kerajaan Kutai ini. Dengan apa? Nah, ini caranya unik sekali. Dalam acara Asmaweda ini Asmawarman meminta prajuritnya melepas kuda. Nah, sampai mana batas kuda itu berlari atau berhenti, nah maka sampai itulah letak dari kerajaan Kutai itu sendiri. Jadi bukan perang ya, bukan perang, akan tetapi dengan cara upacara Asmaweda ya. Upacara Asmaweda merupakan upacara yang dilakukan oleh Asmawarman mengutus para prajurit melepas kudanya sampai batas mana nantinya akan menjadi sebuah wilayah dari kerajaan Kutai itu sendiri. Selanjutnya setelah Raja Asmawarman, yang pertama ada Kudungga, kemudian Asmawarman. Nah, selanjutnya ada Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini akan menjadi tampuk nanti ya. Dalam arti Kutai mencapai masa jayanya, karena dalam bercerita kerajaan tentu harus kita batasi ya, harus kita batasi dengan 3 hal ya. Ada masa jaya, ada masa awal, masa jaya, dan masa runtuhnya nanti. Nah, di masa jayanya nanti Kutai ini akan dipimpin oleh seorang raja yang cakap, yaitu bernama Mulawarman ya, bernama Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja yang paling tangguh, raja yang paling cakap dalam memimpin kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, terbukti di masa Mulawarman ini kerajaan Kutai itu berdiri pesat ya, semakin pesat dari aspek sosial, ekonomi maupun dari aspek budaya. Makanya tercatat dalam sebuah yupa bahwa dalam ukuran yupa tersebut menyatakan bahwa Raja Mulawarman ini menghadiahkan kepada para Brahmana yaitu 20.000 ekor sapi ya, untuk dipersembahkan kepada, bukan untuk dimakan tetapi dipersembahkan kepada para dewa ya, dipersembahkan untuk para dewa itu sendiri. Nah, selanjutnya sebenarnya ada hampir 21 raja dalam kerajaan Kutai, tetapi Pak Guru hanya menghimpun beberapa saja. Yang pertama tadi ada pendiri yaitu Kudungga, kemudian ada Asmawarman, ada Mulawarman. Mulawarman ini merupakan tokoh yang paling cakap ya. Di masa beliau kerajaan Kutai begitu terkenal. Nah, kemudian Pak Guru langsung melompati ke raja terakhir dari kerajaan Kutai ini, yaitu Dharmastia ya. Nah, di Dharmastia ini kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Diakibatkan karena apa? Dharmastia meninggal dunia ya. Dharmastia meninggal dunia dikarenakan ekspansi dari kerajaan-kerajaan Hindu lainnya pada saat itu, yang mengakibatkan terbunuhnya Dharmastia itu sendiri. Oke, itu mengenai silsilah kerajaan Kutai. Yang ketiga, komponen yang ketiga atau aspek yang ketiga selain letak geografis silsilah, yang ketiga ada sosial politik ya. Nah, seperti yang Pak Guru gambarkan tadi dari aspek sosial politik, kerajaan Kutai ini dulunya ya hanya sebatas suku ya, dipimpin oleh kepala suku, yang hingga akhirnya masuknya agama Hindu ke Nusantara atau ke Indonesia mengakibatkan transisi perubahan, yang dimana yang tadinya hanya sebagai sebuah suku berubah menjadi sebuah kerajaan tersendiri ya. Nah, di aspek sosial politik ini Pak Guru gambarkan dari aspek politik kerajaan Kutai berubah dari yang dulunya hanya suku biasa, merubah diri menjadi sebuah kerajaan itu sendiri. Nah, itu mengenai aspek sosial dan politik ya. Nah, aspek sosialnya seperti apa? Aspek sosialnya tentu dalam pengaruh Hindu ada sistem kasta yang berkembang pada masyarakat Kutai itu sendiri ya. Nah, makanya ada jenjang
ya, ada jenjang, ada klasifikasi sosial yang terjadi di masyarakat Kutai itu sendiri. Itu mengenai sosial politik dari kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, kemudian ada aspek agama dan kebudayaan. Nah, dalam aspek agama dan budaya ini, kerajaan Kutai, baik dalam aspek agama misalkan, dalam aspek agama ada kita kenal sebagai Uprakeswara. Ya. Apa itu Uprakeswara? Dia tidak bisa lepas dari peradaban Hindu itu sendiri. Tidak bisa lepas dari Trimurti, ya, 3 dewa, ya, yaitu Dewa Siwa, Brahma, dan Wisnu, ya, dimana ketiga dewa ini menjadi pedoman bagi penganut Hindu itu sendiri. Selanjutnya ada upacara Waprakeswara, ya. Ada Waprakeswara ini merupakan tempat, ya, tempat penyucian, tempat suci yang dianggap oleh masyarakat Hindu atau tempat ibadah pemujaan untuk Dewa Siwa, ya. Karena Dewa Siwa ini identik dengan lingga. Kalau misalkan nanti berkesempatan hadir atau teman-teman yang sudah berkunjung ke museum, nah ada contoh replika dari lingga itu sendiri. Ada lingga dan yoni sebagai replika dari Siwa dan Dewi Durga, ya. Nah, selanjutnya untuk aspek budaya, ya. Aspek budaya, dalam aspek budaya ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan yang muncul dari India. Contohnya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India yang pertama, ya, yaitu tentang gelar nama, ya. Nah, nama ini begitu dipengaruhi dalam kerajaan Kutai itu, dalam masyarakat Kutai itu sendiri. Contoh yang pertama, misalkan yang tadinya ada istilah ada nama asli dari pribumi kita, ada Kudungga tadi, itu berubah nama menjadi misalkan Asmawarman, sudah ada gelar man di belakang, ada Munawarman, ya. Nah, itulah salah satu perubahan yang terjadi dalam aspek budaya masyarakat atau kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, golongan istana banyak sekali yang menganut sistem kepercayaan Hindu yang tadinya hanya bersifat animisme dan dinamisme. Nah, lama-kelamaan setelah masuknya pola pengajaran Hindu, nah masyarakat istana sudah mulai menganut kepercayaan Hinduisme itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini runtunan dari awal tadi sih sebenarnya, runtunan dari awal tadi yang dimana seperti yang Pak Yus sampaikan, upacara penyembelihan 20.000 ekor sapi yang dipersembahkan oleh Mulawarman kepada para Brahma, ya, para Brahmana, itu menjadi sebuah ikonik dari Kutai itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu jubitan dari aspek budayaan dari Kutai Kartanegara itu, Kutai itu sendiri. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai itu sendiri. Yang pertama ada Dipa. Dipa ini mengisahkan tentang pemberian 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang diberikan oleh Mulawarman pada saat itu dikisahkan ditulis di Yupa itu sendiri. Yupa merupakan sejenis batu menhir, ya, batu menhir yang tempat mengikat, ya, untuk mengikat hewan yang akan disembelih pada saat persembahan kepada kaum Brahmana pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua ada ketopong haji, ya, ada ketopong haji, ada kalung siwa, ada kura-kura emas, ada pedang, ya, ada pedang juga, pedang raja, perang raja Kutai pada saat itu. Kemudian ada kelambu kuning, ada juwita juga, dan masih banyak sebenarnya yang lainnya yang sampai saat ini masih tersimpan rapat di Museum Nasional Republik Indonesia. Oke, demikian penyampaian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Semoga ke depan kita bisa berjumpa kembali di kelas luring selanjutnya. Oke,
Demikian kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.